Halo semua, perkenalkan nama saya Irsad, Android Developer The Last Day, dan ini adalah video series ketiga dari series tutorial Kotlin Android API. Di video sebelumnya kita sudah bikin model atau data class di sini ya. Jadi kita lebih mudah untuk mengelompokkan atau mengambil data dari API yang kita perlukan. Oke, berikutnya kita langsung masuk ke bagian main activity. Kemudian yang pertama kita bikin di sini private file tag dia string, nilainya adalah main activity. Ini buat nanti kita bikin log chat. Kemudian satu lagi kita bikin private fun get data from API. Jadi nanti di sini kita akan melakukan call API kepada tadi API service dan juga API endpoint yang udah kita buat. Di sini di bawah onCreate sebenarnya kita bisa langsung panggil dia di onCreate, tapi biar lebih rapi kita taruh dia di onStart. Get data from API. Jadi ketika main activity ini dijalankan, dia akan menjalankan onCreate. Ketika sudah onCreate selesai, dia akan menjalankan onStart. Maka onStart akan memanggil get data from API. Dan nanti hasilnya kita akan tampilkan menggunakan log chat. Private fun print log message. Nah, tag di atas itu kita gunakan untuk log. Nah, di sini tag, kemudian pesan yang mau ditampilkan. Nah, jadi di sini karena kita pakai D di sini, kita nanti masuk ke log chat. Kemudian kita masuk ke debug ya, untuk D-nya debug. Kemudian tag di sini dia untuk melakukan filter di sini. Nah, jadi kita monitoring hasilnya lebih mudah nanti. Oke, berikutnya kita akan melakukan request. Pertama kita panggil API service endpoint, kemudian get photos, karena kita untuk endpoint cuma punya satu, jadi pasti get photos. Kemudian kita lakukan enqueue object callback retrofit ya di sini ya. Nah, di sini callbacknya masih merah. Coba kita kontrol import. Nah, di retrofit. Nah, jadi dia kesininya callbacknya retrofit. Baru kemudian kurung kurawal buka. Nah, kemudian objeknya kan masih merah. Di sini perlu implement members. Kita pilih semuanya, on failure dan juga on response. Jadi gagalnya kenapa? Kemudian kalau berhasil nanti responnya akan munculkan apa? Kemudian kita enter. Nah, di sini ada on failure. Nah, kemudian kita tambahkan print log. Nah, pesan yang mau ditampilkan adalah T, throwable di sini kita ambil T-nya. Kita jadikan dia string. Nah, kemudian di sini on response. Hasil ketika berhasil apa yang mau dimunculkan di sini if response is successful, kemudian di sini baru kemudian file result sama dengan respond.body. Print lognya to string. Oke, kita coba seperti ini dulu. Nah, kemudian coba kita jalankan projectnya. Kita coba cek log chat. Di sini dia sudah muncul ya di sini ya. Main model ini muncul semua. Oke, datanya agak berantakan. Coba sekarang kita rapikan. Jadi tugas kita kan di sini sebenarnya ya merapikan ya. Di bawah print log kita tambahin private fun show photos. Dia ngambil dari photos
Kita gunakan looping di sini for foto in photos. Nah, jadi list kemudian kita gunakan foto biar kita bisa ngambil satuan. Jadi ketika kita menggunakan print log di sini bisa kita gunakan misal kita ngambil ini ya, foto dot. Nah, ada URL, ada title, ada ID. Kita coba title. Jadi di sini kita tambahin title. Kita mau ngambil titelnya di sini. Jadi di sini kita tambahin, kalau kita nggak mau pakai print log karena ribet tadi hasilnya, kita bisa langsung show photos. Oke. Kemudian kita coba tambahin ini. Tadi di logchat kan kita sudah punya main activity, kita tambahin title. Kita coba run lagi. Main activity-nya coba kita hapus. Nah, di sini kita titelnya dapat ya, main activity. Jadi dia perlu kayak gini. Nah, perlu tag 2 kemudian title. Nah, di sini kita dapat nih. Ini data sesuai API tadi yang kita tampilkan di browser. Kemudian begini cara mengambil titelnya. Jadi data kelas itu memudahkan kita untuk mendapatkan nilai-nilai seperti ini ya. Jadi misalkan mau diganti ke .url. Nah, maka di sini kita ubah URL biar nyarinya gampang. Nah, jadi pas kita reload dia, dia masih title. Coba kita stop, kita hapus, kemudian kita jalankan lagi. Nah, di sini URL-nya sudah muncul ya. Nah, ini kalau kita ngambil URL-nya. Jadi dengan menggunakan log di sini kita bisa menampilkan data API dari logchat. Jadi mungkin teman-teman sebelum membuat UI biar enggak buru-buru bikin UI, coba kita tes API-nya terlebih dahulu menggunakan log agar kita bisa lihat hasil API-nya menggunakan logchat di Android Studio. Buat teman-teman yang ingin belajar menjadi Android developer menggunakan bahasa pemrograman Kotlin, Flutter, atau Java, teman-teman bisa kunjungi channel YouTube kita di LastD Indonesia. Jangan lupa subscribe karena kita bakal upload video baru setiap minggu. Dan teman-teman juga bisa ikuti kita di sosial media di facebook.com/lastdid dan Instagram kita di @lastdid. Dan buat teman-teman yang ingin belajar membuat aplikasi Android secara step by step, teman-teman bisa kunjungi toko kita di tokopedia.com/lastdid. Karena ada beberapa produk, saran dari kita teman-teman menggunakan tutorial versi terbaru. Seperti contoh di sini ada keterangan 2020 edition. Atau jika berminat dengan tutorial yang lain, teman-teman bisa tanya-tanya dulu menggunakan chat yang ada di sana. Fasilitas yang bisa kita berikan ketika teman-teman membeli produk tutorial di toko kita, teman-teman mendapatkan akses Google Drive dan akses ke grup private Facebook LastD Developer.